Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sini kami akan membuat video praktek mengenai bimbingan konseling tentang regulasi diri dan juga kontrol emosi dengan teknik yaitu teknik kognitif atau self instruction. Nah, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dewi Astini sebagai murid dan juga editor. Saya Indah Permatasari sebagai murid dan editor. Saya Adelia Putri Syafana sebagai konseli atau anak yang memiliki hambatan berupa tunagrahita ringan dan juga sebagai editor. Saya Nindya Sari sebagai konselor atau guru BK dan juga sebagai editor. Selamat menonton semuanya. Nah, anak-anak, pekerjaan rumah yang kemarin udah selesai belum? Sudah, Bu. Mari dikumpulkan ke depan. Bu, ada kan bukunya enggak? Ih, ke bawah. Lagi dibilang Ibu dan dimarahin. bukunya dia Ketinggalan. Mana? Kan sekarang mau dikumpulin. Aku ketinggalan. Ayo udah, bantu mau. Ayo, Adel. Ih, Halo Ibu. Kamu kenapa? Aku tadi kabur. Kenapa kabur? Aku tadi diledekin teman-teman aku, Bu. Ya udah, kamu duduk dulu. Dan gimana? Gimana, kamu udah baik kan? Bu. Kamu mau minum dulu nggak? Mau. Minum dulu, biar tenang. Sehat? Gimana? Baik? Baik. Sehat? Sehat, tapi kemarin aku habis sakit. Sakit apa? Aku habis demam. Terus? Terus kan aku nggak masuk kemarin 2 hari dirawat di rumah sama ibu aku. Sekarang udah mendingan. Tapi aku sebel. Aku di kelas diledekin tadi, Bu. Kenapa kamu diledekin di kelas? Kan lagi pelajaran matematika. Terus bu guru minta buat kasih tugas PR. Terus aku nggak bawa buku PR. Terus aku diledekin sama teman-teman aku, Bu. Terus pas kamu diledekin, kamu ngerasain apa? Aku marah, terus aku kesel, terus aku mau ngelempar buku teman aku. Terus aku keluar dari kelas Kenapa kamu keluar dari kelas? karena aku kesel, karena aku diledekin. Terus aku dikatain wayolo gitu, Bu. Sekarang aku sakit hati. Terus udah aku keluar kelas. Berarti kamu gak nyaman pas kamu diledekin sama teman-teman kamu? Enggak, aku kesel karena aku marah. Terus selama kamu keluar, kamu ngapain aja? Aku di kamar mandi tuh, Bu. Aku keluar ke kamar mandi. Terus ya aku bengong gitu di kamar mandi. Terus aku tiduran gitu di nyenderan di temboknya gitu, Bu. Itu kamu lagi di pelajaran apa? Aku lagi belajar matematika, Bu. Emang kamu gak takut ketinggalan pelajaran matematika pas kamu keluar? Takut, tapi aku kesel. Jadi aku keluar, aku udah menggebu-gebu tadi keselnya, Bu. Terus teman-teman kamu sekarang gimana? Aku nggak peduli, soalnya aku tadi kesel, terus aku langsung keluar. Aku nggak peduli teman-teman aku yang ngejek aku tadi. Oke, kamu gak apa-apa kayak gitu. Tapi kamu tahu gak sih, pas kamu keluar kelas, pas lagi pelajaran, kamu bakal ketinggalan pelajaran yang lagi guru MTK jelasin. Tahu. Nah, kalau kamu tahu, harusnya kamu
langsung keluar kelas gitu. Jadi kamu harus paham dulu tuh kenapa kamu kesal gitu, teman kamu ngejelekin kamu. Kamu tahu apa yang emosi? Nah, emosi itu sama kayak apa yang kamu rasain tadi. Jadi kamu rasain apa aja? Pas aku diejek, Ya, aku kesel, aku marah, aku sakit hati, terus aku rasanya pengen nonjok mereka gitu Bu. ya, nah itu adalah perasaan emosi yang lagi kamu rasain itu emosi negatif. Jadi karena kamu merasa kesal, karena kamu merasa gak nyaman sama mereka, karena kamu merasa marah, jadi kamu langsung impulsif gitu buat keluar kelas. Harusnya ketika kamu merasa marah, ketika kamu merasa gak nyaman, kamu bisa kontrol emosi kamu dulu nih. Kamu bisa mengontrol untuk tidak langsung marah keluar kelas. Kamu tahu gimana caranya? Nah, kayak kamu bisa mulai dengan menarik nafas selama 5 detik tarik, lalu keluarkan pelan-pelan. Nah, kamu nanti bisa lakukan itu secara berurutan gitu. Jadi nggak cuma sekali, kamu bisa melakukan itu selama 3 kali. Jadi biar kamu merasa tenang. Terus juga kamu jangan memikirkan hal-hal negatif gitu. Kayak tadi kamu bilang mau menonjok teman kan? Nah itu tuh nggak boleh gitu. Nanti kalau misalkan kamu menonjok teman, kalau misalkan temannya terluka, kamu maukah menyembuhkannya? Atau misalkan teman kamu yang menonjok kamu mau tidak ditonjok? Nggak mau kan? Nah, jadi kamu bisa mengontrol emosi kamu dengan berpikir secara positif gitu. Jadi kamu bisa dengan membaca buku atau kamu menarik nafas gitu. Ya. Terus nah jadi selain ada nanti menarik nafas, terus juga baca buku, Anda juga bisa datang ke ruangan ini lagi ya. Ada bisa cerita ke ibu. Jadi ada nggak perlu memendam emosi atau ada nggak perlu meluapkan emosi ada dengan perilaku negatif dengan keluar kelas saat jam mata pelajaran, apalagi jam mata pelajaran yang seharusnya ada pahami gitu ya. Baik Bu. Ada yang mau ceritain lagi juga? Gini Bu, kan aku kadang suka marah-marah gitu ya Bu, emosinya suka emosian gitu orangnya. Kayak tadi aku emosi Bu, itu gimana biar aku ngilangin rasa kesel aku itu Bu? Oke, jadi ada merasa kesal dengan adik gitu di rumah. Iya. Nah, sekarang ibu mau nanya, Adel kalau di rumah suka ngelakuin apa? Suka dengerin lagu, suka gambar juga, tapi aku lebih sukanya di rumah gitu Bu, soalnya aku introvert. Jadi Adel ngelakuin hal yang Adel suka itu di rumah, di kamar atau bukan? Kamar. Banyak ya yang Adel suka ya? Gak terlalu banyak tapi lumayan Bu. Adel senang banget ngelakuin itu. Seneng. Nah, jadi misalnya Adel merasa kesal, terus marah gitu kan ke adik kamu. Kamu itu siapa? Namanya Ojan. Ya, misal Adel marah gitu ke Ojan karena seperti yang Adel bilang tadi, Adel bisa biar gak marah-marah nih, biar gak pengen pukul si Ojan gitu. Adel bisa langsung dengerin musik di kamar atau Adel bisa langsung menggambar gitu di kamar. Jadi Adel menyalurkan apa yang Adel rasa, marah, Adel rasa gak senang gitu ke dalam gambaran Adel. Jadi Adel lebih produktif gitu. Adel melampiaskan emosinya tuh jadi nggak yang negatif, jadi ke hal yang positif. Ya. Jadi aku harus lebih banyak ngelakuin yang aku suka buat ngalihin emosi aku gitu ya Bu. Iya betul.
jadi gak banyak yang ada bisa ibu di sini ya. Nanti setelah itu kasih ke ibu lagi. Ibu. Dia menulis negatifnya keluar kelas dan ingin mengumpul teman dan aktivitas orang. Positifnya tarik nafas dan mengatasi. Nah, sekarang coba Adel ucapkan pelan-pelan negatifnya. Nah, itu keluar kelas dan ingin memukul orang. Keluar kelas dan ingin memukul orang. Sekali lagi. Keluar kelas dan ingin memukul orang. Oke, kalau yang positifnya, tapi yang positif ini ada harus lebih kencang gitu, semakin sering ada yang ikutin ini semakin kencang, jadi dinaikkan suaranya. Oke, Bu, tarik nafas dan mendengarkan musik. Tarik nafas dan mendengarkan musik. Tarik nafas dan mendengarkan musik. sekali lagi yang paling kencang. Tarik nafas dan mendengarkan musik. Oke, sekarang Adel sudah merasa lebih baik atau belum? Sudah, Bu. Ya, nanti ibu mau Adel kesini lagi minggu depan, jadi kita mau lihat perkembangan emosi Adel apakah sudah lebih baik seperti yang Adel bilang, atau Adel justru masih sama gitu kayak kemarin ketika keluar kelas saat marah. Oke, Berarti kalau aku keluar kelas aku gimana itu, Bu? kalau kamu keluar kelas kamu bisa ke ruang ibu kesini, jadi nanti ibu mau memberikan Adel hukuman gitu. Kalau misalkan Adel sama seperti yang kemarin, tapi kalau misalkan Adel ketika marah Adel tetap fokus gitu, tetap mengikuti saran ibu seperti tarik nafas, terus cara-cara ibu dalam kelas, Adel bakal ibu kasih hadiah. Aku mau hadiah itu, Bu. Nah, kalau misalkan Adel mau hadiah, Adel bisa merubah sikap Adel yang kemarin, seperti ketika marah Adel keluar kelas, jadi ketika marah Adel menarik nafas dan mencari-cari buku kalau perlu. Oke? Baik, Bu. Oke, jadi minggu depan nanti kita ketemu lagi di ruang ibu ya. Jangan sampai Adel meninggalkan pelajaran di dalam kelas. Baik, Bu.